Titiek Puspa di mata? Yang pasti Eyang Titiek Puspa adalah sosok yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Karena aku juga bertahun-tahun kerja sama Eyang Titiek Puspa, aku merasa kalau aku itu adalah bagian dari keluarganya Eyang Titiek Puspa. Karena begitu mengayomi, begitu baik, begitu mengajarkan ketika kita minta sesuatu gitu kayak Eyang ajarin ini dong Eyang gitu, dan ternyata Eyang itu sangat-sangat mau memberikan ilmu-ilmu yang baik buat para juniornya gitu. Jadi kita tuh ngerasa kalau misalnya bertemu sama Eyang tuh bukan seperti rekan kerja antara junior dan juga senior, tetapi udah seperti keluarga sendiri gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka diomelin kalau misalnya kayak aku megang program Mamat Eyang Titiek Puspa adalah drama musikal. Jadi kalau misalnya suaraku falas kayak kamu tuh gimana sih suaranya kenapa falas gitu. Jadi ya itulah yang aku rindukan, omelan-omelan Eyang ini yang sangat membangun sekali, yang emang Eyang banget gitu. Jadi pas lagi syuting kalau ketemu Eyang udah langsung meluk Eyang, udah cium-cium tangannya Eyang. Salah satu yang diajarin Eyang ke Kak Dika sendiri yang paling diingat sama Kak Dika apa? Eyang ini gini, Eyang itu kan adalah salah satu artis ya atau public figure yang multi talenta. Dia bisa singing, bisa acting, bisa hosting, bisa dancing juga gitu ya. Apalagi semasa Eyang muda mungkin sangat aktif sekali gitu. Dan dia tuh pernah bilang sama aku, kamu kalau misalnya sebagai public figure atau sebagai entertainer gitu ya, kamu kalau bisa kamu pelajari semua, walaupun kamu fokus di satu hal. Kayak misalnya aku fokus di dalam bidang acting, kamu juga bisa hosting, kamu juga bisa singing, dancing, karena itu tuh akan kepake. Dan ternyata emang bener gitu, banyak sekali tawaran-tawaran yang aku dapatkan yang memang aku dituntut untuk singing, dancing, acting, hosting. Dan itu aku langsung ingat apa yang dikatakan Eyang gitu, sebagai pekerja seni pelajarilah semuanya. Terakhir ketemu sama Eyang itu pas lagi pandemi, setelah pandemi juga seperti ketemu lagi nggak ya? Ya kayaknya pas lagi masa-masa pandemi. Maaf ini agak Cukup lama ya? ya cukup lama. Tapi tahu mendengar kabar Eyang sakit juga? Tahu karena aku juga membawakan sebuah program yang dimana aku selalu memberikan kabar terapi juga dari Eyang Titiek Puspa gitu ya. Jadi ya sangat khawatir sekali gitu, karena waktu pas lagi terakhir syuting di program yang kita barengan itu juga ya ada di mana kondisi Eyang yang sangat aktif, yang sangat fit, tapi ada di mana kondisi Eyang yang kurang fit juga gitu. Tapi kita sangat mengerti lah gitu. Jadi ya itulah Eyang yang tuh sangat profesional sekali ketika dia lagi kurang fit, tapi dia tetap datang ke lokasi, tetap memberikan perform yang luar biasa. Eyang ini kan nampaknya sosoknya orang yang tidak pernah melihat orang lain apa artinya baik tingkatannya atau apa, selalu masuk ke semua kalangan seperti itu ya. Melihat itu, dan juga karya-karyanya cukup besar. Ada Papiko. Seperti apa kamu melihat karya-karyanya? Eyang Titiek Puspa berkarir dari tahun 1950-an. Itu berarti kan kalau kita jumlahin di tahun sekarang ini kan berarti sudah hampir 75 tahun beliau berkarya aktif dalam dunia entertain ini gitu ya. Apalagi sekarang sudah dimakamkan di samping makam para pahlawan-pahlawan Indonesia. Dan Eyang aku rasa sangat layak sekali dimakamkan di sini karena Eyang itu adalah pahlawan buat kita semua. Jasa-jasa dari karya-karyanya yang sangat luar biasa, menciptakan banyak lagu yang everlasting juga. Terus juga sangat berjasa juga buat para junior-junior Eyang Titiek Puspa gitu. Jadi waduh, kalau kita ngomongin soal kenangan, soal karya itu sudah tidak terhitung lagi gitu. Bahkan kalau misalnya kita jabarkan apa aja yang udah Eyang berikan kepada kita semua, udah terlalu banyak karya-karya yang sangat luar biasa. Bahkan beliau juga sangat dekat sekali dengan para pejabat, dengan para artis, dengan para pemirsa, dengan semuanya. Beliau tuh emang punya karisma yang sangat luar biasa sekali. Tadi kan pas terakhir ketemu sama Eyang, obrolan apa sih yang membekas di Kak Dika? Yang membekas di aku tuh adalah Eyang kalau misalnya syuting tuh suka bawa makanan, jadi kadang-kadang aku suka ngambil makanannya Eyang. Ya apa ya? Ya itu kalau misalnya kita bercanda, kalau kita lagi main-main di saat kita lagi syuting, yang suka Dika serius, ayo nyanyi yang bener gitu. Jadi itu kata-kata itu sih yang sebenarnya Kangenin. yang aku kangenin, gaya Kayak cucu kecil gitu ya. kayak cucunya gitu. Jadi aku juga langsung kayak berutut sama Eyang, maafin ya, oke fokus gitu. Terus ya itu dia, Eyang kan pas lagi syuting sama aku
kadang-kadang kan kondisinya emang bagus, tapi kadang-kadang juga tidak gitu ya. Ketika tidak tuh di situ juga Eyang tuh nggak apa-apa loh, kayak dia nanti bantuin Eyang ya kalau ngomong kayak gini, ntar ingetin Eyang ya gitu. Jadi bener-bener kita tuh merasa kayak keluarga banget. Jadi aduh, aku tuh inget banget ya wajahnya ketika dia lagi ngomong sama kita tuh, bener-bener tatap mukanya itu loh, cara senyumnya dia. Terus kalau misalnya kita salah, Eyang tuh kayak gitu, Eyang banget deh, Eyang yang kita tuh sayang banget sama Eyang. Artinya banyak pelajaran dan merasa kehilangan banget ya dunia peran Indonesia ya. Banyak banget, ya pasti kita sangat merasa kehilangan sekali gitu ya. Aduh, Eyang Titi Puspa adalah sosok yang sangat legend sekali, yang aku pikir sampai kapanpun juga tidak akan pernah kita lupakan gitu ya. Ini menjadi panutan buat semua para selebriti yang memang sudah berkiprah cukup lama atau mungkin yang baru. Ya kalau kita tahu Indonesia tuh punya siapa, ya punya Eyang Titi Puspa gitu. Terakhir doanya untuk Eyang. Ya yang pasti Eyang Titi Puspa, terima kasih karena semasa hidupnya Eyang Titi Puspa telah menghibur kita semua, telah memberikan banyak karya buat kita semua, telah memberikan banyak pembelajaran hidup yang sangat luar biasa sekali di mata teman-teman juga sahabatnya Eyang Titi Puspa. Kita pasti merasa sangat kehilangan, walaupun Eyang sekarang sudah tidak ada, tapi bagaimanapun juga kenangan, karya atau hal yang indah tidak akan pernah kami lupakan. Selamat jalan buat Eyang Titi Puspa, semoga keluarga juga diberi kekuatan.